Selamat datang kami sampaikan kepada saudara Darsono Yusrin Salih, siapa kedua calon komisioner KPID. Sebagai permakluman, waktu Anda kami alokasikan hanya 20 menit. 1 menit pertama Anda memperkenalkan diri berdasarkan kurikulum vitae Anda. 5 menit berikutnya terkait dengan pemahaman dan pengetahuan saudara tentang KPID serta langkah-langkah inovasi dan kreatifis kedepannya seperti apa KPID ini Anda ingin bawa. Terus 14 menit berikutnya waktu bagi pimpinan dan anggota Komisi 1 untuk menyampaikan pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Anda untuk menyampaikan. Baik. Terima kasih Bapak Ketua. Izin boleh buka masker? Boleh buka masker. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak-bapak anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang alhamdulillah berkesempatan hadir. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja karena waktunya sangat terbatas. Nama saya Darsono Yusrin Salih. Kalau asli saya Dare, Desa Dare, Kabupaten Lombok Tengah. Darsono Yusrin Salih, panggilan Yusin. Siap. Langsung ke pemaparan. Bapak-bapak yang saya hormati, saya ingin sampaikan bahwa siapapun yang terpilih sebagai komisioner KPID NTB ke depan akan menghadapi berbagai tantangan kompleks yang menurut saya akan cukup berat oleh teman-teman komisioner ke depan. Satu di antaranya ialah terkait dengan adanya perubahan mendasar pada Undang-Undang Penyiaran 32 yang dirubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang 11 tahun 2020 kemarin. Pada pasal 60 misalnya disebutkan bahwa bangsa Indonesia akan melakukan analog switch off pada 2 November 2022. Artinya apa? Kalau misalnya kita hitung mundur dari sekarang, kita masih punya waktu 2 tahun, kurang lebih 2 tahun untuk mempersiapkan perubahan sistem penyiaran dari analog ke digital ini. Tentu banyak hal yang perlu kita persiapkan. Pemdanya kita harus pastikan siap, lembaga-lembaga penyiarannya juga kita harus pastikan siap. Dan yang paling penting adalah masyarakat sebagai pengguna juga harus jauh lebih kita pastikan untuk siap. Jangan sampai kemudian ada masyarakat kita di NTB ini yang tidak mampu menikmati siaran digital hanya karena tidak mampu membeli set-top box atau alat yang akan menghubungkan antara format sinyal digital ke format sistem analog. Di pasar bapak-bapak sekalian yang saya hormati, set-top box itu harganya 150 sampai dengan 200 ribu rupiah. Ini tentu angka yang tidak murah buat masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena untuk mendapatkan uang 10 sampai 15 ribu saja masyarakat hari ini susah, apalagi diminta membeli set-top box agar mereka bisa menikmati siaran layanan digital. Nah, tentu ini akan kita pikirkan bersama bapak-bapak semua. Jangan sampai kemudian ada masyarakat kita yang nggak bisa nonton TV digital. Ada masyarakat NTB ini yang nggak bisa mengakses tontonan MotoGP nanti ke depan. Karena jika itu terjadi, maka ini merupakan bentuk pelanggaran dasar terhadap hak asasi manusia sesuai dengan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Penyiaran. Bapak-bapak yang saya hormati, selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ke depan KPID ini harus lebih didekatkan lagi kepada masyarakat. Kenapa itu penting? Kita menghadapi berbagai tantangan tadi itu. Di satu sisi kita punya keterbatasan SDM yang sangat luar biasa. Di KPID NTB ini tidak lebih dari 10 orang tenaga pemantau kita, bahkan kurang sepertinya. Ada 10 tenaga pemantau kita, sementara lembaga penyiaran kita di NTB ini hampir 60-an lebih. Tentu rasio ini tidak cukup. Maka ke depan menurut saya penting, kata kuncinya adalah kolaboratif dan partisipatif, melibatkan berbagai stakeholder untuk kemudian kita bangun volunteer, untuk kita bangun duta-duta muda, terutama anak-anak muda milenial ini yang peduli terhadap dunia penyiaran di seluruh kabupaten kota.
Karena kalau mengandalkan tenaga yang dimiliki oleh KPID tentu tidak akan mampu melaksanakan tugas-tugas berat tersebut di tengah semakin melemahnya juga posisi kelembagaan KPID pasca Undang-Undang Cipta Kerja dengan dihapusnya pasal 33 kemudian 34 tadi itu. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa persoalan kita khusus terkait dengan lembaga penyiaran swasta nasional berjaringan bukan pada konten terpenuhinya konten 10% atau tidak terpenuhinya konten 10% lokal tadi itu. Problem kita adalah pada soal jam tayang. Selama ini jam tayang untuk konten-konten lokal itu ditayangkan pada jam 2 atau jam 3 dini hari. Kan nggak ada yang nonton. Nah, tentu ke depan kita akan dorong supaya lembaga penyiaran swasta nasional berjaringan ini berkomitmen untuk menyiarkan konten-konten lokal yang mereka produksi itu di jam-jam prime time, di jam-jam orang banyak nonton TV, yaitu jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Jangan tayang di jam-jam hantu yang pada saat orang tidur atau kalah sama tayangan bola. Tentu ini tidak sesuai dengan keinginan undang-undang yang mengharuskan konten 10 lokal itu diproduksi oleh lembaga penyiaran swasta nasional. Itu saja mungkin Bapak-bapak yang saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siap. Pak siapa tadi? Yusin aja, Bang. Darsono Yusin Sali. Pak Darsono ya. Siap. Berikutnya diberikan kesempatan kepada pimpinan dan anggota Komisi 1 untuk menyampaikan. Mulai di Mama Out sekarang. Ya, bisa. Iya. Dari Pak Sekretaris Komisi dulu. Oh iya. Kita rasakan ya. Harus kita kalah harus sekretaris. Siap. Kalau sudah sekretaris itu gawi. Terima kasih Pak. Saya senang sekali. Jadi saya lebih bersemangat ketika Siap. bisa mendengar peserta itu punya semangat yang kuat. Kemudian terlebih lagi tadi ada sedikit pikiran, ada keberpihakan kepada masyarakat. Nah, inilah yang kita harapkan. Jadi ada pikiran kolaborasi dan keberpihakan kepada publik itu menjadi penting. Siap. Ketika itu Bapak tampilkan di awal, maka ini poin khusus dari saya. Siap. Terima kasih banyak. Ya, karena saya ini sama kita orang-orang bawah tanah ini. Jadi dapat kita pahamkan nanti. Ya. Siap. Terhadap apa yang saudara sampaikan saya bangga sekali lagi. Cuman saya ingin mempertegas karena waktunya sedikit karena banyak teman-teman. Sedikit saja saya. Kalau tadi Anda ingin mendekatkan media itu sebagai sebuah komoditi bagi masyarakat secara sosial yang bisa memberikan nilai manfaat yang lebih. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan supaya media itu bisa menjadi sesuatu yang gimana ya, menjadi penting buat masyarakat. Kemudian terhadap materi, terhadap konten, kemudian tadi ada pelanggaran jam tayang, saudara sampaikan saya ingin gali. Ketika ada jam tayang yang tidak sesuai menurut pandangan KPI setelah Anda jadi, setelah dibuatkan nanti etiknya. Ketika ada pelanggaran terhadap jam tayang dan ada konten yang keliru, yang tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, kira-kira apa yang ingin saudara lakukan? Ketiga, apa yang saudara pahami tentang KPI hari ini? Terima kasih. Baik. Silakan. Terima kasih. Pertama saya ingin menjawab dari belakang aja dulu biar gampang. KPI hari ini punya tantangan sekali lagi pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang 11 tahun 2020. Paling tidak ada 8 pasal pada undang-undang tersebut dirubah. Yang paling krusial adalah pasal 33 dan 34. Di situ memangkas atau mengamputasi kewenangan KPI maupun KPID yang sebelumnya misalnya untuk memberikan izin penyiaran bagi lembaga penyiaran, kemudian izin perpanjangan itu sudah tidak ada lagi bagi KPI. Oke. Selanjutnya terkait dengan pelanggaran jam tayang misalnya, tentu kita akan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa acuan kita tetap ke undang-undang. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan, ya sampai sebatas apapun yang kita bisa lakukan, kita akan kita lakukan. Ada banyak pendekatan lah saya kira. Ada banyak rumus komunikasi hari ini yang saya kira bisa kita lakukan untuk melakukan pendekatan
baik persuasif ke lembaga-lembaga penyiaran ini untuk supaya menyadarkan mereka bahwa konten itu, semangat undang-undang itu begini. Nah, terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, ini juga nyambung sebenarnya dengan pertanyaan yang kedua yang tengah dari itu. Bahwa semangat undang-undang mengamanatkan konten 10% lokal itu adalah supaya ada nilai tambah bagi masyarakat kita. Ketika masyarakat menonton dengan lokal pariwisata misalnya, ada keinginan masyarakat kita untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata sehingga akan membuat daya dobrak ekonomi menjadi tumbuh di situ. Nah, semangat undang-undang yang mengamanahkan konten 10% lokal itu gitu. Di samping juga untuk melakukan fungsi-fungsi pendidikan, fungsi-fungsi penguatan kebudayaan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu. Berikutnya, ya Pak Haji Maud. Izin Pak Ketua, makasih. Saya singkat dan jelas saja. Saya tadi senang Anda tegas memberikan pemaparan, tapi saya ingin tahu aja, apa motivasi Anda ikut jadi calon KPID? Apakah cuma mengejar status sosial atau ada kreasi baru yang untuk pengembangan KPID? Itu aja sepintanya. Apa tujuan Anda ikut nyalon? Apakah sekedar status sosial atau ada kreasi baru untuk KPID ke depan lebih bagus? Gitu aja. Siap. Silakan. Terima kasih Bapak. Saya lahir dan besar di dunia aktivisme di kampus. Ada banyak yang kalau sebagai aktivis ya ada banyak banyak hal yang dilihat, termasuk misalnya terkait dengan keinginan untuk merubah kondisi, salah satunya di lembaga KPID. Sebagai mantan wartawan juga, wartawan cetak dari 2013 sampai kemarin 2 bulan sebelum ikut seleksi KPI ini saya mundur karena memang persyaratannya harus mundur. Saya banyak melihat bahwa KPID ini sebagai lembaga penting, lembaga superpower. Bayangkan kalau kita ngelihat di pasal 8 ayat 2, kewenangan KPI itu pertama menyusun peraturan P3SPS sebagai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Tidak hanya menyusun, tapi dia juga menetapkan pedoman P3SPS tadi. Tidak hanya menetapkan, dia juga mengawasi pelaksanaan P3SPS. Tidak hanya mengawasi, dia juga memberikan sanksi terhadap pelaksanaan peraturan P3SPS. Ini kan satu lembaga yang terhormat, satu lembaga yang luar biasa besar berfungsi untuk mengubah peradaban anak-anak muda kita. Karena sebagian besar atau mayoritas perilaku manusia itu ditentukan oleh apa yang dia lihat. Bayangkan kalau misalnya kita bisa memberikan tontonan yang positif terhadap masyarakat kita, tentu ini kita harapkan akan lahir generasi-generasi yang berkualitas, mutu dan ya sudah cukup. Terima kasih. Siap. Berikutnya, masih pas. Pak Jenazah pas. Siap. Kalau saya melihat ini Anda ini profesional ya. Siap. Jadi semua undang-undang kita juga belum ada apal itu. Cuma karena Anda mau dites mungkin belajar beberapa minggu. Tapi Siap. saya melihat biasanya kita orang Indonesia ini bicara itu hebat. Siap. Tapi bagi saya sudah dapat poin dari bicaranya hebat ya. Tapi yang kita harapkan, pokoknya ada kelihatannya Anda lulus ini, Anda ini. Ada kelihatannya, apapun jangan dibuat. Amin. Ada kelihatannya Anda lulus ini karena tadi menjelaskan berapa. Kita aminkan. Nah, tetapi tadi Pak Haji Maud bertanya motivasi dan lain sebagainya, itu yang saya lanjutkan. Siap. Saya bertanya, apa yang Anda ketahui tentang KPID sebagai lembaga penyiaran? Satu. Nah, setelah Anda tahu itu nanti pasti ada lebih dan kurang di dalam KPID yang sekarang. Ya. Nah, kelebihannya apa? Nanti kekurangannya itu apa? Nah, yang kurang itu bagaimana Anda caranya melebihkan? Itu pertanyaan saya. Siap. Biar sekali aja. Siap. Saya dulu. Tadi Undang-Undang 11 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Siap. Mencabut kewenangan KPI dan KPID ini untuk mengeluarkan izin ya. Siap. Saya ingin tahu dalamnya hati Anda tentang cinta daerah. Dan ini semua mau diambil oleh pemerintah pusat, semua kewenangannya. Kira-kira
Kayak apa perasaan Anda ketika dicabut hak dan kewenangan? Itu aja pertanyaan saya. Siap. Silakan dijawab ya. Terima kasih Pak Ketua. Ya, namanya kalau tubuh kita diamputasi, potong guru, tentu sakit. Ya, kan? Tapi ini barang sudah terjadi, ini barang sudah terlanjur diketok sebagai acuan kita ke depan. Kita nggak bisa apa-apa. Hanya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memperkuat kelembagaan KPID meskipun di tengah di tengah amputasi tadi itu. Makanya saya dari awal bilang bahwa ke depan kita harus membuat atau memperbanyak volunteer-volunteer yang peduli terhadap lembaga penyiaran yang akan nantinya berfungsi membantu fungsi-fungsi pengawasan dari KPID. Kita punya jaringan aktivis di semua kabupaten kota, kita bisa manfaatkan itu. Kita bisa manfaatkan mereka sebagai orang-orang yang nantinya akan peduli terhadap penyiaran. Kita kukuhkan, mungkin kalau bahasa formalnya kita kukuhkan mereka sebagai duta-duta anti penyiaran, duta-duta yang peduli terhadap penyiaran yang nanti berfungsi melakukan pengawasan. Karena kalau kita mau mengandalkan KPID, tenaga SDM KPID hari ini sangat terbatas sekali. Jumlah lembaga penyiaran kita hampir 60-an lebih. Nah, tentu dengan keterbatasan SDM itu yang kita bisa lakukan yaitu tadi memperbanyak volunteer, mendekatkan KPID di tengah-tengah masyarakat. Kemudian berlanjut ke pertanyaannya Bapak Haji Najam. Saya lupa tadi apa Pak? Ya lupa. Terkait dengan kekurangan dan kelebihan KPI. Kalau jujur lebih boleh objektif, saya melihat KPID NTB hari ini itu pasukannya masih terseok-seok Pak. Tidak kompak, tidak utuh sebagai sebuah sistem kerja. Yang aktif itu saya lihat ada 2-3 orang yang aktif Pak. Selebihnya itu ada yang di tempat lain yang nggak pernah ngantor, dapat gaji dan lain sebagainya. Ya, itu yang saya lihat. Subjektif. Jadi fokus kepada pertanyaan. Ya, makanya yang perlu kita lakukan ke depan, karena ini berkaitan dengan apa yang dilihat oleh KPID, katanya Pak Najam tadi, itu yang saya lihat, kekurangan tim kerja, sehingga ke depan menurut saya kita harus membangun tim kerja yang solid di tengah-tengah kelembagaan ini. Maka penting menurut saya sebagai bahan pertimbangan Komisi 1 juga memperhatikan struktur keanggotaan nanti yang akan masuk. Ini mungkin agak melenceng, cuma Itu sudah melenceng. Siap. Cukup waktu untuk Anda. Siap. Kami mengucapkan terima kasih. Okay. Ada kesiapan waktu Anda, terus penjelasan Anda, dan untuk berikutnya kami persilakan Anda untuk meninggalkan ruangan ini. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.